Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farid Syafi'i, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 6 Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas dan menceritakan aksi nyata saya di penerapan modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas, tentunya sesuatu yang baru itu membuat kita asing terhadap barang itu. Karena keterbiasaan menjadikan kita menjadi berat dalam merubah kebiasaan. Walaupun kadang keterbiasaan itu tak baik untuk kita. Dengan adanya pemikiran baru atau perubahan yang baik, maka tentunya kita akan menyikapi secara berat pula. Akan tetapi semua akan menjadi mudah jika sudah mendalami hal baru tersebut dengan baik. Setelah saya mendapatkan ilmu dan mendalami tentang filosofi pemikiran KHD dan refleksi pendidikan nasional, tentunya keterbiasaan yang tidak baik itu harus dirubah. Perasaan selama melakukan perubahan sangatlah menikmati dan menginspirasi ide, model, dan cara pembelajaran yang kontekstual dan menyenangkan. Melihat peserta didik yang antusias belajar, senang dan berani berpendapat sesuai dengan kemampuannya, menjadikan saya lebih bersemangat dalam memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Kita harus merubah kebiasaan peserta didik yang menjadi penonton dikala kita menjelaskan atau pelajaran, dengan membuat mereka saling bertanya, saling berdiskusi, dan saling berkolaborasi. Sehingga bukan hanya guru yang menjadi pusat pelajaran, akan tetapi berubah menjadi peserta didik yang menjadi pusat pembelajaran. Dengan membuat sesuatu yang baru, yang membuat mereka antusias dengan apa yang kita lakukan. Tentunya saya bersyukur, senang, dan bahagia ketika mampu melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Apalagi ketika melihat murid-murid mengikuti pelajaran, ketika wajah-wajah mereka penuh dengan kepuasan, senang, gembira, dan selalu menunjukkan kerinduan ketika waktu pelajaran berakhir. Semua itu membuat saya bersemangat untuk dapat melakukan perubahan-perubahan lain yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Sesuatu hal jika dilakukan dengan penghayatan dan dilakukan secara maksimal, maka akan menimbulkan inspirasi ide atau gagasan, sama halnya saya di dalam kelas. Salah satu contohnya adalah model pembelajaran yang kontekstual, disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan di lingkungan sekolahnya. Selain itu, saya membuat kesepakatan kelas sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, karena sebelumnya antara guru dan murid sama-sama menyepakati hal yang sebelumnya harus disepakati. Artinya di sini, penyikapan kesepakatan belajar membuat peserta didik sadar akan dirinya untuk belajar. Begitu pula dengan pembiasaan atau penerapan karakter-karakter baik dan belajar di dalam atau di luar kelas. Semua perubahan ini yang saya lakukan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang selanjutnya adalah pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna tentunya harus disesuaikan dengan kodrat peserta didik. Saya pernah memberikan pertanyaan kepada peserta didik, perasaannya di malam hari di saat besok ada pelajaran matematika itu seperti apa. Jawaban mereka itu membuat saya itu terharu dan berkesan. Mereka rata-rata menjawab, saya senang sekali dan bersemangat mengikuti pelajaran. Hal ini yang membuat saya juga menjadi lebih bersemangat dan berinovasi, ya, dalam memberikan pelayanan dan pembelajaran kepada insan harapan bangsa ini.
Adapun secara lengkapnya begini, Bapak Ibu. Pembelajaran dan pengalaman praktik baik saya yang saya lakukan adalah yang pertama adalah berdoa. Meminta salah satu peserta didik untuk berdoa. Yang selanjutnya adalah mengecek kehadiran dan kesehatan peserta didik. Selain itu, peserta didik kami berikan suatu masalah penyajian data, akan tetapi saya sebelumnya memancing masalah itu dengan kehidupan sehari-hari, ya, masalah dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu peserta didik saya bentuk kelompok untuk menyelesaikan masalah dan peserta didik menyelesaikannya. Ya. Peserta didik lain memberikan tanggapan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh kelompok yang lain. Dan akhirnya guru memberikan penguatan tentang manfaat belajar pada hari ini dan sekaligus menyimpulkan dan ditutup oleh doa. Oke, saya akan menjelaskan seluruh rangkaian pelaksanaan mulai dari perencanaan, penerapan, dan refleksi. Yang pertama adalah perencanaan. Kami menyusun dan melakukan perencanaan ini dengan meminta saran dari teman sejawat atas rencana pembelajaran yang saya lakukan. Ini menjadikan saya tentunya mendapatkan masukan atau saling menguatkan dari rencana pembelajaran yang sudah saya lakukan. Oke, yang selanjutnya adalah penerapan Bapak Ibu. Yang pertama, di dalam kelas kami buka dengan salam dan berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran. Setelah itu kami lanjutkan dengan mengecek kehadiran peserta didik dan kesehatannya dan diberikan apresiasi dengan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah peserta didik dibentuk kelompok dan diberikan lembar kerja peserta didik LKPD dan membacanya secara lengkap dan runtun tentang apa yang diberikan di dalam LKPD itu. Di sini peserta didik saya suruh mencatat atau saya suruh turun ke parkiran, ya, tempat parkir guru dan karyawan untuk mendata kendaraan, khususnya adalah sepeda motor dari guru dan karyawan. Di sana peserta didik mencatat sekaligus menganalisis berapa jumlah yang ada di sana. Setelah peserta didik dari parkir guru dan karyawan, peserta didik kembali ke kelas untuk menganalisa, mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Peserta didik dilanjutkan presentasi tentang hasil yang sudah didapatkannya itu di depan kelas, ya. Presentasi ke depan kelompok yang lain. Kelompok yang lain memberikan tanggapan apa yang sudah dilakukan oleh peserta didik oleh kelompok yang lain, memberikan tanggapan atau mungkin pertanyaan atau mungkin saran, ya, tentang apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok yang sebelumnya. Setelah melakukan kolaborasi kelompok dengan permasalahan yang kontekstual, terakhir kami melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dilakukan peserta didik dalam pembelajaran. Guru bersama peserta didik mengumpulkan atau menyimpulkan dan memberikan refleksi terhadap apa yang sudah kita dapatkan dari ini, nilai kebermanfaatan materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, guru juga membersamai peserta didik yang mungkin di dalam pembelajaran mengalami kendala, ya, kendala di dalam mengikuti pembelajaran di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhammad Hafiz Yusuf. Saya murid dari Pak Farid Syafii. Pak Farid sudah melakukan pembelajaran dengan sangat baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Prayoga, mengajar di jurusan Teknik Alat Berat rekan kerja dari Bapak Farid Syafii. Bapak Farid Syafii telah melaksanakan pembelajaran dengan baik kepada peserta didik. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari serangkaian perasaan saya, cerita saya dari awal sampai menerima materi di modul 1.1 itu sampai saya mengaplikasikannya dalam kehidupan di sekolah, di dalam pembelajaran, ya. Semoga video ini menginspirasi kita semuanya dan ini menjadi tambahan ilmu bagi saya untuk terus, ya, memberikan yang terbaik, pelayanan terbaik kepada peserta didik.
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.